Sebelum berdoa, ada beberapa hal mungkin yang patut kita pahami. Kenapa di setiap redaksi, di setiap sigot, di setiap bacaan sholawat itu termaktub Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa hal itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa bacaannya harus seperti itu? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena sesungguhnya kita itu umatnya Rasulullah tidak layak mendoakan Rasulullah. Betul nggak Pak? Kita kelasnya apa sama Rasulullah Pak? Berani mendoakan Rasulullah. Kalau kita misalkan kepada orang tua atau kiai atau ajengan atau syekh, masa kita doakan syekh? Kan nggak pantas. Ada juga syekh doain kita kan. Makanya sigatnya atau bacanya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah. Kan begitu bahasanya. Jadi jangan kita. Makanya ada sebagian redaksi sigah itu memang masih perdebatan. Ada yang bacanya as-salatu wassalamu alaika. Itu kan pribadi, sesungguhnya emang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sopan sesungguhnya menurut bahasa Arabnya. Tapi ya tidak apa-apa selama itu tujuannya bersolawat. Makanya banyak sekali solawat itu menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena kita rendah di hadapan Rasulullah. Selayaknya levelnya Rasulullah, yang mendoakannya setingginya Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Kan begitu dulu kan, ya Allah. Kembalikan ke Allah. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Kirim salam kepada Sayyidina Muhammad. Kan begitu. Makanya kalau kita itu di saat kita membacakan sholawat, yaitu tahapan-tahapannya seperti itu. Kembalikan dulu semuanya kepada Allah. Jadi apa yang dikembalikan? Ya kembalikan semuanya kepada Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salamantan Allah sallallahu Muhammadul Fatih. Jadi ya Allah, kembalikan ke Allah. Ya Allah, saya membacakan ini adalah karena perintahmu ya Allah. Jadi kembalikan kepada Allah kan. Jadi jangan sampai kita nggak memiliki hal seperti itu. Jangan langsung menghadap kepada Rasulullah. Tahapannya kan seperti itu. Kembalikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Saya berkirim sholawat kepada Rasulullah. Jadi niatkan untuk kepada melaksanakan perintah Allah, karena hanya ini yang Allah juga mengamalkan, yang lain tidak. Sholat Allah nggak sholat, zakat Allah nggak zakat, Allah nggak ngapa-ngapain, Pak. Puasa juga enggak. Tapi begitu sholawat, Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat. Kita manusia nggak bersolawat, kebangetan. Makanya kita butuh kepada Rasulullah, kita butuh syafaatnya. Nah, yang kedua adalah kita niatkan untuk menjadi umatnya Rasulullah, masa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Jadi kembalikan ya Allah, saya mengamalkan atau kirim salam atas perintahmu. Ya Allah, berikanlah syafaatnya Kanjeng Nabi. Ya Allah, ketika berikanlah berkahnya Kanjeng Nabi. Yang terakhir baru memintakan apa yang menjadi hajatnya kita semua. Nah itu, jadi sholawat itu begitu, jadi harus sampai ke hati. Karena kalau kita bicara orang Islam, kita bicara manusia yang sesungguhnya adalah hati. Makanya kita membaca sholawat kok nggak kobul gitu. Karena hatinya nggak pernah diajak kita untuk bersolawat. Ibadahnya nggak pernah sampai kepada hati. Kalau kita sampai ke hati pasti didengar. Karena jembatan yang bisa tersambung kepada Allah, kepada Rasulullah adalah hati kita, qalbi kita. Jadi bukan hanya jasadnya, hatinya disambung di saat kita membacakan sholawat. Termasuk sholawat itu banyak sekali sikot-sikotnya, banyak sekali contoh-contohnya yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Nah, makanya silakan amalkan sebanyak-banyaknya sholawat. Karena beruntung sekali orang yang membaca sholawat. Kalau sampai ada orang yang nggak membaca sholawat, sangat merugi. Karena orang pengen apa saja, ya tentunya harus dibarengi dengan sholawat. Nah, nanti baca sholawat sudah otomatis kita akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita minta ampun dengan istighfar?
Kalau dibandingkan menurut ulama juga bagusan sholawat. Jadi istighfar, kalau sholawat sudah masuk kepada istighfar. Jadi salah satu faedahnya kan seperti itu. Makanya jangan putus, karena orang yang terdekat kepada Rasulullah adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Nah itu kan udah jelas tuh ilmunya tuh. Wah mantap banget kalau yang terdekat kepada Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Termasuk salah satu sholawat yang saya baca hari ini. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwalil muqtakhimi huwal hafizul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal alwalil muqtahimi huwal hafizul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwalil muqtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal alwalil muqtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwalil muqtakhimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal alwalil muqtahimi. Banyak sekali orang yang hafal sholawat ini tapi tidak mengamalkan sholawat ini. Tidak ada satu wali pun di dunia ini yang tidak mengamalkan sholawat ini sesungguhnya. Ini rahasia sebenarnya. Ini biar jadi wali semua. Walimu murid. Semua wali afdal itu mengamalkan sholawat ini. Sholawat ini menjadi sangat rahasianya burdah, menjadi sangat rahasia sekali yang diamalkan oleh para habaib, para mursyid thariqah yang tidak dipublikasikan. Makanya kalau kita punya hajat dunia yang pengen instan, dalam arti kalau kita pengen memiliki hajat yang langsung diwujudkan oleh Allah di saat itu, perbanyak membaca ini. Itu nyata itu. Bahkan untuk hal-hal yang sangat mustahil sekalipun. Kalau kita pengen apapun yang harus secepatnya, amalkan ini minimal 1000 kali. Itu dijamin. Ya, kenapa saya bilang begini? Karena memang sudah banyak yang membuktikan. Karena ini sebenarnya amaliyahnya para wali, Pak, yang tidak dipublikasikan. Sholawatnya ini. Silakan kalau pengen hajat, perbanyak baca ini. Habibullah diturja syafa'atu likulli terus. Apalagi kalau dibarengi dengan puasa. Puasa apa? Puasa apa sajalah. Itu insyaallah itu sangat mujarrabat sekali. Bahkan sudah banyak yang membuktikan sampai kepada hal-hal yang sangat mustahil sekalipun. Bahkan ada bagian teman yang sampai hanya untuk tidak bayar bis di mobil pun dengan amaliyah ini bisa. Disilakan kalau yang mengamalkan. Ini sangat mujarab sekali. Jarang yang paham memang itu. Kebanyakan ngamal-ngamalkan yang panjang-panjang itu. Padahal hanya dengan ini pun itu langsung di saat kita selesai membaca 1000 biasanya akan diijabah oleh Allah. Makanya kalau yang punya hajat masalah rezeki, masalah jodoh, masalah pekerjaan, dawamkan ini
sehari, 2 hari, 3 hari biasanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amaliannya para aulia. Jadi dawamnya sholawatnya itu seperti ini. Hanya mudah-mudahan ya Pak ya, malam hari ini karena wujud cinta kita kepada Rasul, ya tentunya wujudnya adalah kita memperbanyak sholawat. Yang paling mudah itu Pak, bilang cinta tapi nggak pernah menyebut, berarti kan bohong cintanya. Cinta Rasulullah, sayang Rasulullah itu, tapi nggak pernah sehari pun membaca sholawat, malu kita. Kalau kita senang dengan pacar kita, kan tentunya kita membaca terus, mengingat terus pacarnya, mantan istri, mantan pacar kita itu ya. Kan kita mengingat, ya, membayangkannya, itu kan seperti itu. Hanya kalau kita cinta kepada Rasulullah, bukti yang paling gampang itu adalah kita memperbanyak membaca sholawat. Nah itu ya, mudah-mudahan ini sholawat dibaca Pak, itu Masya Allah, itu luar biasa ajibnya itu. Silakan kalau nggak percaya, cari dah apa namanya ulama yang khas, biasanya dikasihnya ke hal-hal sholawat ini biasanya. Karena setiap majlisnya aulia, majlisnya para wali, biasanya di akhiru ta'lim biasanya memang ada hal seperti ada sholawat ini yang dibaca. Ya, jadi mudah-mudahan silakan kalau yang punya hajat banyak apapun itu, mau masalah di dunia wal akhirah, masalah jodoh, masalah rezeki, masalah apapun, silakan dibaca itu, dijamin insyaallah dijamin akan dikabulkan oleh Allah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal alwalil muqtahimin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal alwalil muqtahimin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal alwalil muqtahimin. Surah Al-Fatihah.